Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ririn Oktaviati, absen 19, dengan NIM 1807052 dari Penjas 5C UPI Kampus Sumedang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari kedaruratan medis 5, yaitu cedera otot dan rangka. Sebenarnya dalam kedaruratan medis 5 ini ada 3. Yang pertama, pendarahan, yang kedua syok, dan yang ketiga cedera otot dan rangka. Cedera pada sistem otot dan rangka ini terdapat 4 jenis cedera. Yang pertama ada terkilir sendi, terkilir otot, dislokasi sendi, dan patah tulang. Jenis cedera yang pertama ada terkilir sendi, terkilir otot, dislokasi sendi, dan patah tulang. Yang pertama ada terkilir sendi, maksudnya adalah rusaknya jaringan ikat sekitar sendi yang teregang melebihi batas normal. Nah, untuk penyebabnya sendiri, yang pertama ada terpeleset, gerakan yang salah, dan lain-lain. Nah, terkilir sendi ini merupakan jenis cedera yang paling umum terjadi pada atlet maupun orang biasa. Untuk gejalanya, yang pertama terjadi nyeri dan bengkak, nyeri ketika ditekan atau dipegang, eee, lalu kulit merah atau kebiruan. Jenis cedera pada sistem otot dan rangka yang kedua yaitu ada terkilir otot. Terkilir otot adalah robeknya jaringan otot pada bagian tendon atau ekor otot. Nah, untuk penyebabnya sendiri yaitu yang pertama latihan peregangan yang kurang atau tidak benar. Yang kedua teregang melampaui kemampuan, dan juga bisa karena gerakan yang tidak benar atau dilakukan dengan salah. Nah, untuk gejalanya sendiri, yaitu yang pertama, nyeri yang begitu tajam, terasa begitu nyeri, dan juga mendadak bengkak. Untuk pertolongan pada terkilir otot ini, yaitu sama seperti pertolongan pada luka tertutup, yaitu berpedoman kepada RICE. Nah, maksud RICE di sini yaitu singkatan dari R yang pertama yaitu rest, istirahatkan anggota gerak. Yang kedua ice, kompres dengan air es atau air dingin. Yang ketiga C, C di sini yaitu compression, balut dengan kain yang elastis. E-nya itu elevation, tinggikan anggota gerak yang cedera atau yang terkilir. Cedera pada sistem otot dan rangka yang ketiga yaitu ada cerai sendi atau yang biasa disebut dengan dislocation atau dislokasi sendi. Maksudnya adalah dislokasi sendi ini adalah keluarnya kepala sendi dari mangkok sendi. Untuk gejalanya sendiri, yang pertama bentuk sendi itu nampak tidak normal, lalu gerakan menjadi terbatas, nyeri yang begitu sakit, serta cenderung memucat. Untuk pertolongannya sendiri, pertolongannya itu terdapat 2 opsi. Yang pertama dengan stabilisasi, dan yang kedua dengan melakukan reposisi. Tindakan pertolongan opsi yang pertama yaitu dengan stabilisasi. Pertolongannya itu yang pertama perlakukan seperti pertolongan pada patah tulang. Yang kedua jangan merubah posisi sendi. Yang ketiga lakukan imobilisasi dengan pembidayaan dan pembalutan. Yang selanjutnya hindari gerakan karena dapat memperparah, menambah cedera baru pada organ yang lain. Lalu untuk mendapatkan penanganan yang lebih lengkap dan yang lebih lanjut, segera rujuk ke rumah sakit. Untuk tindakan pertolongan opsi yang kedua yaitu dengan reposisi. Yang pertama, regangkan melebar bagian yang cedera, lalu lakukan penarikan sesuai dengan posisi alami tubuh manusia, lalu rujuk ke rumah sakit. Untuk reposisi ini, jika memang tidak benar-benar memahami bagaimana cara mereposisi sendi, maka jangan, jika yang menolongnya itu tidak yakin, maka jangan dilakukan. Langsung saja rujuk ke rumah sakit.
Cedera pada sistem otot dan rangka yang selanjutnya yaitu ada patah tulang. Patah tulang adalah, terputusnya, jaringan tulang baik seluruhnya atau sebagian. Nah, untuk penyebabnya sendiri yaitu, karena bisa terjadi karena, terjadi gaya yang melampaui, batas elastisitas, jaringan tulang sehingga jaringan tulang itu rusak. Nah, untuk, jenis patah tulang, ini terdapat 2 jenis, yang pertama patah tulang tertutup dan yang kedua patah tulang terbuka. Untuk gejala dan tanda, dari patah tulang ini yaitu yang pertama, perubahan bentuk, yang kedua nyeri dan kaku saat ditekan, bengkak dan juga memar, lalu, gangguan fungsi gerak, serta terdengar suara berderik, dan juga bisa terjadi mungkin, terlihat bagian yang, patahnya. Untuk pertolongan korban patah tulang ini dengan, melakukan pembidayaan. Maksud dari pembidayaan ini adalah upaya untuk, menstabilkan, dan mengistirahatkan bagian yang, cedera. Tujuan dari pembidayaan ini yaitu yang pertama mencegah, pergerakan, yang kedua mencegah, cedera, baru, yang ketiga, mengistirahatkan dan, juga mengurangi rasa nyeri serta mempercepat, penyembuhan. Prinsip, pembidayaan ini yaitu yang pertama kendalikan pendarahan, yang kedua, bidai, meliputi 2 sendi, tulang yang patah, yang ketiga jangan meluruskan, tulang atau sendi, yang selanjutnya periksa, sirkulasi, setelah, dilakukannya pembidayaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.